Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Ushul Iman karya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, yang mana masih dalam pembahasan hadis yang diberi nomor 139, di mana di dalamnya terdapat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anhuma tentang keberadaan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalam yang shos, yang jelas, yang perlahan, tidak terburu-buru, yang mana tidak berpindah atau tidak banyak berbicara sehingga seorang tidak memahami apa yang ingin beliau sampaikan. Dan dalam pertemuan sebelumnya juga telah kita jelaskan bahwasanya yang bagus, yang tepat ketika mau'izah nasihat, demikian pula ketika khutbah adalah menjadikannya suatu hal yang ringkas, yang dapat disampaikan oleh orang yang mendengarnya, yang dapat dinukilkan oleh orang yang mendengarnya. Bukan bahasan yang panjang terperinci, apalagi sampai membahas ke kanan ke kiri melebar sehingga orang yang mendengar tidak fokus terhadap apa yang ingin disampaikan. Sehingga ia pulang dalam keadaan tidak mengambil manfaat dari khutbah tersebut. Kemudian selanjutnya, kita lanjutkan perkataan dari Asy-Syarih hafizallahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, fa idza kathura al-kalam, jikalau sebuah pembicaraan itu begitu banyak, luas, melebar ke kanan ke kiri, ansa ba'duhu ba'dahu, sebagiannya akan menyebabkan yang lainnya terlupakan. Ini sebagiannya akan menyebabkan seorang lupa dari yang lainnya. Dia ingat pembahasan pertama adalah masalah A. Ketika masuk ke pembahasan kedua, begitu panjang berbicara masalah B, dia lupa. Dia ingatnya masalah B. Masuk kepada yang berikutnya, lupa lagi yang sebelumnya. Kemudian ketika dia berusaha mengingat apa yang di awal disampaikan, akhirnya semuanya lupa bahkan. Karena begitu banyak yang disampaikan dan tidak terdapat pada keteraturan apa yang diinginkan. Lihada kana kalamun Nabi SAW, qalilan liyahfaz. Oleh karena itu kalam dari Nabi SAW adalah kata-kata yang sedikit agar dihafal. Wa li'annahu utiya jawami'ul kalim. Dan karena Nabi SAW itu diberikan di antara hal yang dianugerahkan kepada beliau adalah jawami'ul kalim. Ketika bicaranya ringkas tapi memiliki makna yang padat. Dan apakah hal ini ada pada manusia yang lainnya? Tidak ada tentunya. Ini kekhususan beliau. Tapi kita bisa memiliki kata-kata yang bermanfaat atau lebih dalam, lebih banyak manfaat dari kata-kata kita ketika kita tidak terlalu banyak bicara. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Wa yahsulu hadza, dan hal ini dapat diperoleh oleh seorang bitta'awudi allati yata'awwada ala qillatil kalam yahsulu lahu dzalika wa yakunu anfa' lahu. Dan hal ini dapat dimiliki oleh seorang dengan berlatih. Tentunya tidak mungkin sampai tahap seperti Rasulullah SAW, tapi setidaknya seorang bisa terbiasa mengatakan kata-kata yang bermanfaat. Jikalau ia membiasakan diri untuk sedikit berbicara, maka hal tersebut akan ia dapati. Wa yakunu anfa' lahu, dan lebih bermanfaat baginya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana dikatakan para ulama juga, kenapa kalam salaf dahulu. Kalam para ulama salaf dahulu lebih barakah,
lebih banyak manfaatnya karena mereka sedikit bicara. Ya, sedikit bicara. Sehingga yang dikeluarkan hal-hal yang baik. Berbeda dengan orang yang bicara setiap saat. Dan dengan pembicaraan setiap tema dia ingin bicara. Hasilnya apa? Hasilnya yang keluar adalah yang baik, yang buruk tercampur. Dan ini dapat kita pahami kalau misalnya seorang bicara sedikit, ya, maka semua yang akan dia omongkan akan difikirkan dahulu. Dia akan bicara sekitar misalnya 1/4 jam. Ya, maka dia memikirkan selama beberapa hari apa yang akan dia katakan dalam 1/4 jam itu. Sehingga apa? Yang keluar adalah kalam-kalam pilihan yang bagus. Beda dengan orang yang setiap hal ingin ngomong. Setiap hal ingin ngomong. Setiap hal ingin ngomong. Ya, maka hasilnya apa? Hasilnya yang keluar yang bagus ada, yang rusak ada, yang kacau ada, yang berdalil ada, yang tidak berdalil ada. Ya, semuanya bercampur. Ya, contoh aja kalau misalnya mau lihat lebih gampang. Ya, bedain aja majalah yang terbitnya bulanan, yang terbitnya mingguan dengan koran yang terbitnya harian. Kerasa bedanya. Ya, majalah yang terbitnya bulanan dia diaudit selama 1 bulan untuk mengeluarkan 1 artikel. Yang mingguan selama 1 minggu. Yang keharian maka mungkin kadang-kadang belum sempat diperiksa udah keluar aja. Akhirnya kadang berita yang salah disebutkan, kalau kata-kata yang tidak tepat dan misalnya keluar. Tulisan-tulisan yang tidak tepat. Apalagi kemudian ketika muncul sekarang media-media online, satu berita harus segera dikabarkan beberapa menit setelah terjadinya hal tersebut. Akhirnya makin kacau lagi. Demikian pula ketika seorang bicara, semakin sedikit bicaranya, maka ia seperti ayakan atau ya benda yang semakin disaring, sehingga yang keluar semakin yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kalau kita ingin jadi orang yang kalamnya berfaedah, maka batasi berbicara pada apa yang dibutuhkan saja. Ya, nggak usah selalu setiap hal pengen ikut bicara. Setiap ada permasalahan pengen ikut seakan-akan punya pendapat di dalamnya. Masalah politik A sedang terjadi, dia ingin bicara, nulis. Masalah politik B terjadi, dia ikut nulis. Masalah yang satu lagi, dia ingin ikut bicara. Masalah satu lagi ada terjadi, ingin ikut bicara juga. Akhirnya lama-lama kacau. Beda, coba seandainya dia fokus. Apa yang dia butuh untuk bicara, ia bicara. Maka ini lebih bermanfaat yang keluar. Ya, ini lebih bermanfaat yang keluar. Inilah yang kata-kata Rasulullah, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata baik atau diam. Artinya pastikan kalau mau bicara sudah diukur dahulu. Kira-kira yang bakal keluar adalah kebaikan atau tidak. Jangan bicara dahulu baru mikir berikutnya. Ya. Li'annahu yata'allam al-kalimat al-mu'aththira hatta yu'aththir fi 'aqlihi wa fahmi. Karena orang yang seperti ini yang menahan bicaranya, tidak berbicara pada setiap hal, tidak memperbanyak hal tersebut, ia akan mempelajari, memilih kata-kata yang memiliki pengaruh, yang mempengaruhi bahkan dalam akal dan pemahamannya. Ia akan menilai, kalau saya ngomong A, kira-kira tepat atau tidak. Kalau tepat, apakah hal ini dapat difahami dengan baik atau tidak. Kalau dapat difahami dengan baik, apakah ini bisa menyebabkan fitnah kalau dipelintir atau tidak. Dia memikirkan seperti itu ketika akan berbicara, ya, ketika akan berbicara. Sehingga kata-kata yang keluar, kata-kata yang sudah melalui proses-proses yang ia lakukan pada dirinya, sehingga yang keluar ada suatu hal yang bagus. Ini yang terjadi pada para ulama dahulu. Makanya kita lihat buku-buku mereka, tulisan-tulisannya sedikit, tapi berratusan tahun masih bisa ditarik faedah baru darinya. Masih bisa ditarik faedah baru darinya. Kenapa? Karena mereka untuk menulisnya berpikir banyak. Bukan seperti sebagian orang yang menulis yang penting tulis aja dulu. Ya, besoknya dia keluar besoknya ya hari ini terbit bukunya, besok kemudian dia bikin buku lagi untuk ya membantah buku sebelumnya. Maka tidak seperti itu, ya. Melainkan hati-hati ketika berbicara. Ya. Fa idza qara'a al-'ilm yadhhab ila al-mufid. Hasil orang seperti ini, orang yang terbiasa menyaring apa-apa yang dia katakan dan apa-apa yang dia ucapkan, ketika ia membaca sebuah kitab, juga dia nyari yang berfaedah. Dia nggak asal baca, nggak asal cari semua buku dia pengen telat, nggak. Dia milih apa yang berfaedah darinya. Ya, kebiasaan menyaring kata-kata akan membawa kepada seluruh kebiasaan hariannya. Bahkan dalam masalah mencari ilmu, dia akan berhati-hati.
ya, akan berhati-hati. Wa ma yahtam bitafasil allati la yanfa'u, dan ia tidak mempedulikan rincian-rincian yang tidak bermanfaat baginya. Karena apa? Karena dia telah biasa mencari inti-inti yang berfaedah. Ya. Wa minal ulama allazi adrakna, dan di antara ulama kata beliau yang sempat kami dapati, wa kanat fihim hadhihi sifat, dan ia memiliki sifat ini sama hadis Syekh Muhammad Ibrahim rahimahullahu taala. Ya. Syekh Muhammad Ibrahim rahimahullah ta'ala, mufti kerajaan Arab Saudi sebelum Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kana kalamuhu qalilan yuhfad, ya, wa yasir. Ya. Kata-kata beliau itu sedikit, dapat dihafal dan mudah. Ya. Wa kadzalika Syekh Al-Allamah Abdul Razak Afifi rahimahullah ta'ala. Kana aidan kalamuhu qalilan yuhfad. Kalam beliau juga kalam yang sedikit, dapat dihafal. Ya. Wahada min as-sifat at-tabi'iyyah allati takunu fil insan, ya, wa rubbama kanat bidurbah. Dan sifat ini terkadang memang tabiat. Ada tabiat orang yang memang biasa dari awalnya mempunyai sifat seperti ini. Hati-hati dan juga tidak banyak bicara, memilih-milih apa yang ia katakan. Wa rubbama kanat bidurbah, bisa juga dengan latihan. Ya, ia melatih bagaimana dirinya agar bisa sampai dalam keadaan demikian. Wa lihadza dalla qaulu Aisyah lam yakun yasdul hadis kasartikum. Ya. Oleh karena itu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah tidak berbicara dengan cepat, ya, dan memanjangkan pembicaraan seperti kalian. Ala anna sardal hadis min at-taba'i allati yatajawazu Allah azza wa jalla anha. Bahwasanya keberadaan sebagian orang kalau bicara panjang, kalau bicara cepat, ini adalah suatu tabiat yang Allah Ta'ala maafkannya, li'annaha min tabi'atil insan annahu yusri'u fil kalam. Karena ia dari tabiat manusia bahwasanya ia cepat dalam bicara, au yusidul kalam, ya. Orang yang cepat dalam bicara. Dan hal ini kalau cuma cepat dalam bicara, insyaallah tidak masalah. Yang masalah adalah kalau apa? Kalau dia bicara banyak tanpa hati-hati. Tadi nggak disaring, ya, nggak disaring. Semua pengen dia omongin. Ada masalah A, dia ingin ngomong. Ada masalah B, dia ingin ngomong. Ada masalah berikutnya, dia ingin ikut ngomong. Sehingga ada dalam hatinya keinginan untuk menjadi syekh dalam segala hal, untuk menjadi panutan dalam segala hal. Ya, dia ingin bicara dalam segala hal. Pokoknya apa yang lagi heboh dia naik di dalamnya. Maka ini bukan lagi hal yang dimaafkan. Kenapa? Karena ini adalah menyebabkan seorang jatuh pada kesalahan. Jatuh pada kesalahan dan ketidakhati-hatian. Ya. Wa akhar tabi'atu ta'anni, dan ada sebagian orang yang tabiatnya itu perlahan-lahan berhati-hati. Lakin man tabi'atu ta'anni hadza mahmud wa mamduh liqtida'ihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang tabiatnya hati-hati, ketika bicara dia pelan, perlahan, jelas, dan tidak lari ke kanan ke kiri, ya, dan ucapannya adalah ucapan, ya, yang mana penuh dengan makna, ya, tidak omong kosong saja, maka ini adalah orang yang terpuji karena ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ya, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul 'abda yu'ta zahdan fid dunya." Jikalau kalian melihat seorang hamba yang diberikan kezuhudan di dunia, wa qillata mantiq, ya, tidak banyak berbicara, faqtaribu minhu, ya, maka mendekatlah kalian darinya, fa innahu yulaqqal hikmah, karena ia akan mengucapkan hal-hal yang hikmah. Ya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Meskipun secara makna insyaallah benar. Ya, secara makna insyaallah benar. Ya, artinya apa? Seorang yang sedikit bicara maka bicaranya akan bagus. Ya, mengucapkan kata-kata yang benar, yang terpilih. Sebagaimana disebutkan para ulama bahwasanya para ulama dahulu kenapa kalamnya atau sedikit kalamnya sehingga barokah. Ya. Namun hadis dengan riwayat atau dengan lafaz seperti ini para ulama mendhaifkannya. Ya, secara hadis ini secara sanadnya
adalah hadis yang lemah. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dan dari Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani sihra. Ya, sungguhnya di antara bayan terdapat sihir. Ya, terdapat sihir. Ya, wa inna minal ilmi jahla. Dan sungguhnya di antara ilmu ya adalah kejahilan. Di antara ilmu ya terdapat kejahilan. Wa inna minasy-syi'ri hikamat, ya, dan di antara syair terdapat hikmah-hikmah. Wa inna minal qawli iyalan, dan di antara perkataan terdapat kata-kata yang tidak bermanfaat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Tabhidnya dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Ya. Para ulama berselisih tentang hadis ini apakah sahih atau dhaif. Asy-Syalbani rahimahullahu taala ya dalam Dhaiful Jami' menyebutkan bahwasanya hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Demikian pula Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam Takhrij Syarh Sunnah menyebutkan hadis ini dhaif. Ya. Sebagian ulama lain menghasankan ya hadis ini bersandar kepada keberadaan Al-Imam Abu Daud tidak ya menghukumi atas hadis ini, ya, tidak menghukumi hadis ini, ya, dan beliau telah mengatakan dalam sebuah risalahnya ya kepada Ahlul Makkah bahwasanya hadis-hadis yang tidak beliau hukumi berarti sahih, boleh diambil atau boleh diriwayatkan. Wa an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, berikutnya hadis 42 dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, annahu qala yauma, bahwasanya ia berkata suatu hari, wa qama rajul, ketika itu ada seorang laki-laki berkata, ya, atau laki-laki berdiri, fa aktsaral qaul, lalu ya ia banyak berbicara, ya. Faqala Amr, ya, lalu Amr, yakni Amr As radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, lau qasada fi kalamihi, seandainya ia ya sedikit dalam perkataannya, lakana khairan lah, tentulah hal itu lebih baik baginya, ya, lebih baik baginya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'ait, aku telah melihat, au umir, atau aku diperintahkan, an atajawwaz fil qaul, untuk ringkas dalam berbicara. Fa innal jawaz huwa khair, karena ringkas dalam berbicara adalah ya kebaikan, ya, sedikit ringkas dalam berbicara adalah kebaikan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, ya. Sebagian ulama menghasankannya, ya, sebagian lain mendhaifkannya, di antaranya Asy-Syalbani rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Nasbur Raya, ya. Wallahu a'lam. Kita akan baca syarah dari ketiga hadis ini, ya. Syekh tidak menjelaskan hadis yang pertama. Beliau langsung kepada hadis yang kedua. Kata beliau, inna minal bayani sihra. Arti dari inna minal bayani sihra, yakni anna taqlil al-kalam bi jawami' wa bayanihi al-mufid yushirul qalb. Bahwasanya tindakan seorang bicara sedikit, ya, bicara sedikit, namun lengkap. Artinya apa? Ia sedikit bicara, namun mengandung berbagai makna di dalam. Wa bayanihi, dan penjelasan yang berfaedah, yushirul qulub, dapat menyihir hati, mempengaruhi hati. Artinya apa? Kalau kita ingin kalam kita didengar, perkataan kita didengar dan terpengaruh, justru jangan terlalu banyak. Sedikit, tapi pilih kata-kata yang tepat.
Sedikit tapi pilih kata-kata yang tepat. Oleh karena itu kita lihat kalau misalnya dalam dialog orang, ada orang yang bicara banyak-banyak segala macam ke kanan ke kiri, kelihatannya gampang, runtuh. Tapi kalau seorang dalam bisa membantah dengan 1-2 kalimat saja, ini yang lebih kuat dan menghujam ke dalam hati. Wa yaf'al fiha fi'lu sihr, dan dapat melakukan seperti perbuatan sihir. Wa hadza fihi 'ala sahih madhun lil bayan alladzi ma'ahu takhallul kalam. Kalau maknanya seperti ini, ya, kalau maknanya demikian, maka berarti pujian bagi bayan yang mana terdapat padanya sedikit bicara. Ya, kalau makna yang dimaksud demikian, berarti sedikit bicara adalah pujian atau pujian bagi orang sedikit bicara, bahwasanya kalamnya akan memiliki pengaruh. Wa min ahlil ilm, dan di antara para ulama juga, man hamala qaulu sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengarahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani sihra, ya, perkataan sungguhnya di antara bayan terdapat celaan ala zak, bahwasanya ini adalah sebuah celaan, ya, maka ini adalah sebuah celaan. Ya, ada yang mengarahkan kepada celaan. Apa artinya? Ya, wa hadza muttajihun idza kana al-bayan yuqlibul haqqa wa li husni bayanihi yazunnu adh-dhann annahu musib. Dan ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, makna tercelanya bayan adalah jikalau bayan, keahlian, kefasihan seorang digunakan untuk membalikkan kebenaran, sehingga kebenaran terlihat kebatilan, kebatilan terlihat kebenaran. Ya, ini ada orang-orang yang memang ahli berdebat seperti ini, sehingga lama-lama lawannya meskipun benar dia kejebak, ya, kejebak. Kita lihat aja bagaimana, ya, kalau misalnya melihat seperti misalnya orang-orang yang berdebat, yang jago berdebat, di mana bisa membalikkan kebenaran kepada kebatilan dan menjadikan seakan-akan kebatilan adalah kebenaran. Ya, lihukti bayanihi, karena bagusnya omongan dia, yazunnu dzan annahu musib, sehingga orang mengira bahwasanya ia benar. Wa huwa fil waqi' mukhalifun lil haqq, padahal kenyataannya ia menyelisih kebenaran. Fa hadza yakunu mazmuman. Maka kalau maksud bayan di sini dengan makna demikian, ini tercela. Jadi kapan bayan terpuji? Kalau dia menggunakan kefasihannya untuk sedikit bicara. Sehingga sedikit bicara inilah yang mempengaruhi hati. Kalau dia menggunakan bayannya untuk membalikkan kebenaran kepada kebatilan, membuat orang menyangka kebenaran adalah kebatilan, kebatilan adalah kebenaran, maka ini adalah celaan. Ya. Amma qauluhu, Abu sabda Rasulullah, inna minal bayani sihra fi ma yakunul bayan mu'assiran fin nufusi ma qilla fil kalam wa balaghah wa ijaz kama kana alaihi hal Nabi sallallahu. Ya, maka pada kata-kata yang bisa mempengaruhi jiwa adalah yang sedikit, ya, bersama dengan ringkas dan penuh dengan balaghah, ya, memiliki makna yang penuh. Kama kana alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengatakan kata-kata yang pendek saja tapi bisa memiliki makna yang lebar. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab atau dalam ilmu qawaid fiqhiyah, kadang digunakan hadis-hadis Rasulullah yang pendek namun bisa ditarik darinya banyak sekali hukum. Innamal a'malu binniyat. Cuma berapa kata? Ya. Cuma berapa kata. Kemudian ditarik darinya hukum-hukum yang banyak. Ya, terkait hal tersebut. Ya, atau sabda Rasulullah yang lainnya, bahkan yang pendek lagi. La darara wala dirar. 4 kata doang. Ya. 4 kata doang. Tapi bisa ditarik darinya banyak sekali hukum. Ini kalau seorang bicara sedikit, maka insya Allah biasanya kalamnya akan lebih memiliki makna. Ya. Fa'inal kalam, karena kalam yang bagus, yusbil qulub, dapat menawan hati, kama yaf'alus sihr, seperti yang dilakukan sihir. Fa'innahu yusbi qalbal insan, karena ia menawan hati manusia. Fayuhib man lam yakun yuhibbuhu, maka ia bisa membuat cinta seorang yang tidak ia cintai. Wa yata'allaq bima lam yakun yata'allaq bihi, dan bergantung pada apa yang ia tidak bergantung padanya. Li ajli ta'siris sihr ala qalbihi bighairi iradati,
Karena pengaruh dari sihir terhadap hati seorang tanpa keinginannya. Ya, kalau sihir bisa begini, maka kata Rasulullah dalam hadis ini, demikian pula bayan. Ketika seorang sedikit bicara, maka ia bisa memberikan pengaruh yang besar bagi hati orang yang mendengarnya. Ya. Kadzalikal bayan wal kalam, fa innahu yu'assiru fin nufus. Maka ia memberi pengaruh dalam jiwa. Ya, bihaitsu yata'allaq qalban nas bihadza li ajli kalamihi wa bayani. Ya, di mana hati-hati manusia bisa terkait dengan hal ini. Ya, karena kalam dan bayannya. Keahlian bicara seorang bisa membangkitkan semangat atau bisa juga merendahkan semangat hati seorang. Oleh karena itu kita lihat bahwasanya di masa lalu di antara keahlian para komandan adalah keahlian berpidato. Ya, keahlian berpidato. Pidato mereka diteliti bagaimana pidato bisa membangkitkan semangat. Dan sebelum itu juga dibiasakan ketika zaman dahulu kalau perang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, karena ayat-ayat Al-Qur'an kenapa? Akan membangkitkan hati. Ya, maka seperti ini. Kalau bisa membuat seorang menjadi bahkan tidak atau di luar hal yang biasa ia inginkan. Biasanya dia penakut karena dikatakan kepadanya diberikan motivasi yang kuat dia bisa jadi pemberani. Biasanya ia lemas dikasih motivasi yang kuat ia bisa menjadi semangat dan semisalnya. Ya. Hada maka idza kana li nuswatil haq bi bayanihi wa tahbib fihi. Jikalau tujuannya dengan bayannya adalah dalam rangka menjelaskan, membela kebenaran. Ya, menyebabkan manusia mencintainya wa ta'abbud lillahi azza wa jalla, beribadah Allah taala dengannya. Fa huwa mahmud, maka bayan seperti ini terpuji. Seorang memberikan nasihat yang mana nasihatnya menggugah sehingga membuat orang bertaubat, sehingga membuat orang bersemangat untuk beribadah, maka ini suatu hal yang terpuji. Ya. Wa Nabi sallallahu kana bi bayani tata'allaq bihil qulub. Ya, dan Rasulullah dengan bayannya, dengan keahlian bicara beliau hati-hati terkait dengannya. Summa zammal qaul alladzi laisa fihi faidah. Kemudian dalam lanjut hadis Rasulullah mengatakan mencela perkataan yang tidak berfaedah. Wa inna minal qauli iyala, dan di antara perkataan terdapat iyal. Yani anna minal qaul ma la yustafad minhu. Di antara qaul, di antara perkataan orang-orang ada yang tidak ada faedahnya. Tidak bisa diambil faedah darinya, tidak ada gunanya. Ya, enggak setiap orang bicara berarti dia bisa diambil darinya faedah. Ada orang yang bicara berjam-jam cuman kosong aja sebenarnya. Ya, orang tidak ngambil faedah apa-apa darinya. Ada buku yang ditulis ratusan halaman tapi sebenarnya tidak memiliki faedah sama sekali. Tidak memiliki faedah sama sekali, ya. Jadi enggak setiap orang ahli bicara pasti membawa faedah. Enggak. Ya, ada yang bicara yang tidak memiliki faedah. Wal haditsul akhir, hadis yang terakhir, qala fihi wa an Amr al-As annahu qala yawman wa qama rajulun fa aksara qaul fa qala Amr law qasada fi qawli la kana khairan. Seandainya ia sedikit dalam perkataannya, maka akan lebih baik dari baginya. Ya. Al-qasdu fil qaul. Al-qasd bil qaul artinya adalah ayyasila ilal maqsud bi aqsaril ibarah. Ia bisa menyampaikan suatu hal dengan ibarat yang paling ringan, yang paling pendek. Kalau bisa dengan satu kalimat, nggak perlu dengan satu paragraf. Kalau bisa dengan 10 menit, nggak perlu dengan 25 menit. Seperti ini. Adapun kalau orang banyak bicara, tapi sebenarnya intinya cuma satu hal doang. Atau bahasa sedikit doang, tapi dia banyak bicara kanan kiri, maka ini bukan kebaikan. Ya, bukan kebaikan. Bi ayyakuna muqtasidan fil qaul, di mana ia perkataannya sedikit, yakni muqallilal kalam, ya, sedikit bicaranya, wasilan ila maqsudihi, sampai kepada tujuannya bi aqsaril ibarah. Wa qawlu, dan perkataan beliau sabda Rasulullah, sami'tu Rasulullah yaqul laqad ra'aitu au umirtu, aku melihat atau diperintahkan untuk ringkas dalam perkataan. Fa innal jawaz huwa khair, karena ringkas dalam perkataan itulah kebaikan, yakni ayyuqallil kalam, yakni keberadaan ia sedikit dalam bicara. Li'anna taqlilal kalami mad'atun lihifdhi, karena sedikitnya bicara itu menyebabkan seorang dapat menghafal. Makanya sabda-sabda Rasulullah gampang dihafal, banyak dihafal. Kenapa? Karena enggak banyak, ya, enggak panjang.
Beliau tidak mengatakan kata-kata yang panjang. Ya, kalau seandainya khutbah-khutbah beliau, kata-kata beliau tidak bisa dihafal karena panjangnya, maka tentunya tidak begitu banyak yang sampai kepada kita. Namun beliau berbicara dengan sedikit, dengan ringkas, mudah difahami, mudah dihafal. Ya, selain mudah dihafal dan diambil faedah, muda'atun lit-tawadhu, ia juga membawa tawadhu. Karena orang yang sombong mesti banyak bicara. Ya, karena ia ingin menampakkan keahliannya. Ingin menampakkan keahliannya. Muda'atun li khairin katsir, membawa kepada kebaikan banyak. Fa inna wa li hadza qala, oleh karena itu Rasulullah bersabda, fa innal jawaz huwa khair, maka al jawaz itu lebih baik. Ini akhir dari kitab yang beliau karang dalam hal ini. Wa akhiru walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran. Sedikit kita baca khatimah atau penutup dari Syekh Shalih Al-Syekh Rahimahullah taala. Wa hadha khitam kitab usul iman, dan ini adalah akhir dari kitab usul iman. As'allahu an yanfa'ani wa iyyakum bihadzal kitab wa syarhihi. Aku mohon agar Allah taala memberikan manfaat bagiku dan juga kepada kalian dengan kitab ini dan juga penjelasannya. Wa ayyujzi 'anna wa 'anil muslimina khairal jazaa al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik balasan bagi al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Wahhab rahimahullahu taala atas apa yang beliau lakukan terhadap kita dan terhadap seluruh kaum muslimin. Fa inna kutubahu wa muallafatihi kanat imtisalan li hadhihi al-wasaya al-akhirah. Karena sungguhnya buku-buku beliau dan karangan-karangan beliau adalah tindakan beliau melaksanakan, menerapkan wasiat-wasiat terakhir ini. Artinya apa? Tulisan-tulisan beliau ringkas, sedikit tapi padat, penuh dengan makna, penuh dengan dalil. Ya, dan nggak ada yang mengingkari ini kecuali mereka yang antara dua hal, orang yang nggak tahu atau orang yang sombong. Ya, orang yang nggak tahu atau orang yang sombong. Walaupun tentunya kita tidak mengatakan bahwa beliau maksum. Kita tidak mengatakan bahwa beliau maksum, terlepas dari kesalahan, tapi lihat bukunya. Lihat kepada kitab-kitabnya, apa yang beliau katakan di sana. Ya, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala tabi'in. Hadis ini demikian, hadis ini demikian. Karangan-karangan beliau ringkas, dapat difahami dengan mudah. Dengan ringkasnya matan-matan beliau penuh dengan dalil. Ya, dengan ringkasnya matan-matan beliau penuh dengan dalil. Oleh karena itu orang-orang yang mencela beliau dengan macam-macam, rata-rata antara orang-orang yang seperti ini, antara mereka yang jahil tentang keadaan beliau, antara mereka yang mana ya sombong, mu'anid, mukabir, atau mereka juga yang merasa, atau mereka-mereka yang ya mana iri kepada beliau, hasad kepada beliau. Adapun orang-orang yang benar-benar ya, adapun orang-orang yang benar-benar melihat dengan ain, dengan mata yang adil, ain yang insaf, maka antara memuji beliau dan setuju dengan apa beliau katakan, bahkan kalaupun dia tidak setuju mungkin, maka akan tetap menghargainya. Kenapa? Karena kalam beliau, kata-kata beliau rata-rata berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalam beliau rata-rata berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja banyak orang yang tidak mau ya melihat kepada hal ini. Ya, kata beliau kanat qalilatul kalam beliau sedikit. Fiha fawaid katsirah, faedahnya banyak. Lam yakun yuhib ay yuksir at-ta'lif alladhi la yantafi' minha illa al-qillah. Beliau tidak ingin banyak menulis hal-hal yang tidak bisa diambil manfaat kecuali oleh orang yang sedikit. Wa ta'alif mawjudah wa kutub kabirah mawjudah. Banyak karangan-karangan, kitab-kitab yang banyak, kitab-kitab yang besar sudah banyak, ya. Oleh karena itu fastaghala rahimahullah bitasanif alladhi yanfa'un nas. Maka beliau memilih karangan-karangan yang memberikan manfaat kepada manusia. Matan-matan yang ringkas. Ushulus salasa, qawaidul arba', kasyfus syubhat, kitabut tauhid. Yang ringkas. Namun memiliki makna yang sangat dalam. Ya, memiliki makna yang sangat luas. Wa yunsirud da'wa yusbitul khair, menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan, muqtadiyan bihadil khilal al-karimah, merujuk mengikuti akhlak-akhlak, bab-bab akhlak-akhlak yang mulia ini, wal khisal al-jamilah,
ya perangai-perangai yang indah ini allati umira bihal mu'minun rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, yang diperintahkan dengannya orang-orang beriman. Tsumma nusalli wa nusallim ala khairin khalqillah rahmah al-muhda Muhammad Abdullah fa huwa alladhi hadallahu bihi al-ibad ila al-khair al-azim. Ya. Kemudian beliau menyebutkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ia adalah membawa petunjuk kepada kebaikan, membawa petunjuk bagi hamba kepada kebaikan yang besar. Fa'anqadhahullah minal ghamma wad dhalala wal kufr war rada ila an-nur wal iman wa sa'd as-sudri wa inshirahil qalb. Maka Allah taala menyelamatkan mereka dari kesesatan, dari keberadaan seorang dalam tertutupi oleh berbagai kesesatan, kekufuran, kepada cahaya iman dan lapangnya dada, wan sirahul qalb, terbukanya hati. Fala Rasulullah a'zam fal wa a'zamul minna ala man ittaba'u, maka beliau memiliki jasa yang sangat besar pada orang-orang yang mengikutinya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa atihi al-wasilah wal fadilah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kullama sallallahu alaihi kullama shalla alaihi musallun wa kullama ghafala 'an salati alaihi al-ghafilun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah setelah melewati masa yang panjang, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kitab ini yang mana sebenarnya tidak ringkas karena hampir atau lebih dari 600 halaman pada aslinya. Kita membaca darinya atau sampai akhir kitab yang kita baca adalah sampai 580 halaman. Sekitar 580 halaman. Sisanya adalah maraji, pustaka-pustaka dan hal-hal lainnya yang tentunya kita tidak membacanya. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan bagi kita untuk menyelesaikan kitab ini yang telah menjadikan kita memiliki kesabaran untuk mendapatkan atau menyelesaikan kitab ini dengan berbagai ilmunya. Kita doakan selalu kepada al-muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan juga kepada asy-syarih Syekh Shalih Al-Syekh radhiyallahu taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas ilmu yang kita dapati dari kitab ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassallallahu ala Muhammad subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.